Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya di saat kita setia mencari hanya berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan disenangkan. Mari kita siapkan hati, kita akan beribadah lebih lagi, kita akan menikmati hadirat-Nya. Kita awali dengan doa. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami hampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan Yesus, kami tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Engkaulah sumber kekuatan pengharapan kami ya Tuhan Yesus. Karena itu kami datang beribadah kepada Engkau ya Bapa. Kiranya di saat kami menaikkan pujian ya Bapa, hadirat-Mu nyata ya Bapa. Biarlah firman-Mu menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Kami siap beribadah. Kami tahu kami akan diubahkan menjadi lebih indah di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Sama-sama kita katakan, Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekali pun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu.
kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, kami memuji, ku memuji, kami memuji, ku memujimu. Kami memuji di tengah badai, Engkaulah kekuatan kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami berseru, kami berseru memanggil pertolongan kami datangnya dari Allah. Pertolongan kami datangnya dari tempat maha tinggi, karena kami tahu Kau yang berkuasa mengangkat
seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari sama-sama kita dari awal kita nyanyikan bersama. Ragukan, katakan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Sama-sama katakan, meski langit tampak sulit, awan gelap pun berbahaya, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Semua katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 1000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita angkat suara kita lebih dahsyat lagi. Kita senang. 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
bawa badai yang luar biasa. Mari sama-sama nyanyi. Bukan terbang tinggi, bagaimana dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar Hatiku tenang Tuhan, kalau dekat sama Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu. Pelihara hidupku, pertolonganmu begitu ajaib. Allah memikat hati, tak sanggup lagi. Tangan bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Allah memikat hati, ini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, Kau lawat dan jamah setiap hati kami. Penuhi kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Berbicara secara pribadi buat kami. Khusus setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini ya Tuhan sedang mengalami ya Tuhan goncangan, badai kehidupan dalam kehidupan mereka. Beri kami tenang Tuhan. Bawa kami dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada mulai ya Tuhan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, lindungi anak-anak-Mu ini. Pelihara mereka semua satu persatu. Berkati ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu yang lemah Tuhan kuatkan. Ada satu terobosan mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin bagikan tentang dua jenis badai kehidupan. Sebenarnya ada 3 badai saudara ya. Tapi saya mau bahas 2 saja ya. Ya pertama badai, kalau di Alkitab kita bahas, kita baca badai yang pertama itu adalah badai yang terjadi ketika Yunus berada di atas kapal. Nah badai itu kita bisa identifikasikan penyebabnya adalah karena kesalahan Yunus. Ya ada dalam hidup kita tuh badai itu datang karena kita punya salah.
Nah, bagaimana kita bisa mengatasi badai karena kesalahan kita belajar dari kitab Yunus, saudara. Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini kita akan bahas 2 badai berikutnya. Yaitu yang pertama adalah badai yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika dia berlayar bersama dengan para murid, saudaraku, ya, ke seberang menuju daripada satu daerah namanya Gadara. Yang kedua adalah badai yang kita sebut sebagai badainya siapa? Rasul Paulus. Ketika dia sedang berlayar, saudara, mau menuju mana? Menuju Roma. Nah, kita akan bahas di sini, saudara. Saya akan berikan judul khotbah saya, 2 jenis badai kehidupan. Kenapa kita perlu membahas tentang badai? Gini, saudara, ya, saya ingin beritahu bahwa hidup kita itu sebenarnya terdiri daripada serangkaian badai atau masalah, ya, yang ya tergantung daripada keadaan kita hari ini. Apakah kita sedang berada di dalam badai sekarang atau masalah? Beberapa di antara kita mungkin baru saja keluar dari masalah atau dari badai. Beberapa yang lain mungkin sedang siap-siap memasuki masalah atau badai yang baru. Itu aja, saudara. Nah, oleh karena itu kita harus tahu ya, saudara, ya, bahwa kita ini diupah. Kita akan bisa mendapatkan upah. Itu karena, ya kan, kemampuan kita menyelesaikan masalah. Semakin besar masalah yang kita bisa selesaikan, semakin besar upah yang akan diberikan kepada kita. Setuju? Katakan amin. Ya, seorang yang, saudara, misalnya cleaning service, ya, saudara, dia diupah karena kemampuannya menyelesaikan masalah apa? Masalah kebersihan. Saudara, tetapi berbeda dengan seseorang, mungkin presiden direktur. Saudaraku, yang bisa menyelesaikan, saudaraku, masalah-masalah dalam perusahaannya. Sehingga perusahaan itu bisa mengalami keuntungan yang besar. Dia dapat upah yang berbeda. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Dokter umum dengan dokter spesialis bedah saraf. Biayanya kita bayar, dia dapat upah, itu berbeda. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Nah, kenapa kok Tuhan izinkan dalam hidup kita masalah demi masalah datang terjadi? Ya kan, mungkin beberapa di antara kita sedang mengalami masalah. Ya, saudara, beberapa dikatakan, ya kan tadi saya bilang baru saja selesai dari masalahnya. Tetapi saudara, beberapa juga harus bisa bersiap datangnya masalah baru. Kita jangan kaget gitu, saudara, dengan masalah-masalah yang timbul di sini. Tetapi kita harus bukan fokus pada masalahnya. Kita harus berfokus kepada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Tujuan hidup kita adalah apa, saudara? Bertumbuh di dalam iman, bertumbuh dalam karakter, menjadi semakin serupa seperti Yesus. Nah, oleh karena itu, saudara, saya ingin kuatkan di sini adalah begini. Tidak peduli, ya, betapa buruknya hidup kita kah? Pasti ada hal baik untuk kita bisa mengucap syukur pada Tuhan. Ya. Atau sebaik-baiknya hidup kita hari ini, pasti ada hal buruk yang perlu kita bereskan. Nah, oleh karena itu tergantung dari kita fokusnya kepada tujuan atau kepada masalah. Kalau kita hidupnya selalu berfokus sama masalah, susah terus, saudara, kan? Maka hidup kita hanya akan berpusat kepada diri kita sendiri. Saudaraku, tapi kalau kita bisa, ya kan, melihat masalah ini sebagai jalan bagi Tuhan untuk memproses, membentuk kita, maka kita tahu, kita ngerti salah satu jalan keluar dari badai, dari masalah kehidupan adalah mengalihkan fokus kita dari masalah, dari diri kita sendiri kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada orang lain. Katakan amin. Nah, ada 2 jenis, saudara, badai kehidupan yang berbeda yang kita akan bahas hari ini. Yang pertama, kita belajar badai yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kisah Tuhan Yesus dan para murid yang dihantam badai ini terjadi karena, saudara, kalau saudara baca dalam Matius 8 ayat 23 sampai 34, kita nggak bahas, saudara. Itu kita lihat bahwa Yesus itu, saudara, hendak menyeberang. Kemana?
ke Gadara. Tujuannya untuk apa? Untuk melepaskan dua orang yang diikat oleh apa saudara? Oleh roh jahat. Tujuannya itu saudaraku. Nah saudara, tetapi di dalam perjalanannya kita tahu ada badai yang menghantam perahu Tuhan Yesus. Ya kan, ini adalah badai yang disebabkan oleh karena apa? Serangan roh jahat. Badai yang disebabkan oleh karena iblis yang berusaha untuk menggagalkan, ya kan saudaraku, mencegah Yesus melakukan kehendak Bapa, melepaskan, menyembuhkan orang ini. Ya, saya ingin bagikan kepada saudara begini saudaraku, ya. Mungkin saudara berkata, kenapa kok dia yang, kenapa kok nggak ada sebab apa, salah enggak, apa enggak. Kok tiba-tiba aku ngalami goncangan, ngalami badai. Kok aku bisa ngalami penyakit atau ngalami, kok tiba-tiba aku yang masalah terjadi dalam hidup saudara. Saudara enggak usah salahkan diri sendiri, enggak salah orang lain. Ya saudara berkata, aku kan mau lakukan kehendak Tuhan, aku sudah taat. Saudaraku, badai hidup bisa datang menghantam kita, ya kan? Justru saat-saat kita tuh mau melakukan kehendak Tuhan. Nah bagaimana caranya kalau kita ngalami badai yang model seperti ini? Kita belajar dari Tuhan Yesus. Mari kita lihat Matius 8 ayat 26. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi apa? Teduh sekali. Jadi saudara, kalau saudara ngalami badai ya dalam hidup, tiba-tiba wah kok dapat ini. Jangan bilang aku lagi sial. Jangan, gak boleh ngomong aku lagi sial. Sial nian hidup aku nih. Wah udah mati baik. Jangan saudara. Kuasai diri jadi tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Karena paling penting pada saat-saat ini kita harus menemukan apa? Damai sejahtera. Ya kan, kalau ada damai sejahtera maka pasti ada otoritas. Ada kuasa untuk menghardik badai itu. Karena badai ini disebabkan oleh iblis. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Kalau ada damai sejahtera maka Tuhan akan turut bekerja dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya, Yesaya 26 ayat 12 katakan, ya Tuhan engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, engkaulah yang melakukan. Jadi kalau kita punya damai sejahtera, ya kan, kita kerjakan, maka Allah turut bekerja jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan dan doakan. Yang ngerti katakan amin. Nah kalau kita, memang kalau lagi sedang ada badai, pasti hilang damai sejahtera. Yang ada tuh takut, khawatir, maunya marah, maunya benci, segala macam dah pokoknya. Pokoknya ngaduk semua nih perasaan. Saudara harus disiplinkan jiwanya, disiplinkan perasaannya. Saya coba disiplinkan perasaan saya gak mau. Memang serangannya takut, cemas, khawatir. Ya udah, daripada saya khawatir, saya nyatakan, saya omong apa yang saya khawatirkan, takutkan kepada Tuhan. Lalu saya minta damai sejahtera. Karena kalau saya ada damai sejahtera, saya punya otoritas. Kita punya otoritas sesuai dengan janji Tuhan. Roma 16 ayat 20 katakan apa saudara? Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan apa? Menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Katakan amin. Jadi ada badai, seperti ada jenis badai kita nggak jelas. Ya kan saudaraku, ini penyebabnya apa? Jaga damai sejahtera. Jangan salahkan diri sendiri. Jangan hidup dengan rasa bersalah. Rasa malu, nggak usah. Saudara, minta damai sejahtera. Setelah itu tengking itu dalam nama Yesus. Saya percaya mujizat terjadi. Ya, itu tiba dengan cara yang ajaib. Ya, nanti itu beres. Yang kedua, saudara, ini badai yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, ini agak unik. Badai ini saudaraku. Saudara baca ya nanti di dalam Kisah Rasul pasal 27. Nah, detailnya. Ini saya sering sudah khotbahkan ini kok tentang ini. Nah, saudara, badai yang dialami oleh Rasul Paulus
Ini bukan karena kesalahan Rasul Paulus. Bukan karena iblis. Tapi karena siapa? Karena keputusan dan kesalahan kapten kapal. Paulus bilang, Paulus bilang, kita jangan berlayar dulu. Tapi ngotot. Saudaraku yang sebenarnya. Jadi ada kalanya dalam hidup kita ini, kita bisa berada di tengah badai. Karena keputusan dan kesalahan orang lain. Amin, pernah gak saudara alami itu? Pastilah pernah. Wong dia pelaku, kita jadi tersangka. Ngerti saudara? Ya kan, dia ngerasa korban, dia jadikan kita tersangka, bisa. Itu namanya badai. Loh dia yang buat salah, kita gak tahu apa-apa, gak ikut-ikut, kok kita yang jadi. Dia makan nangka, kita kena getah. Itu namanya badai Rasul Paulus. Sehari-harinya saudaraku. Nah, saudara yang Kristus, ya kan, saya yakin tidak ada satupun badai, ya kan, yang tidak bisa diselesaikan. Yang ngerti katakan amin. Bahkan ada lagu yang ditulis, ya kan, yang cukup terkenal di era-era kita masih, kalau yang angkatan saya masih remaja, masih muda, badai pasti berlalu. Ada kan? Badai pasti berlalu, itu ada judul lagunya saudara. Itu pasti berlalu. Nah, bagaimana caranya badai bisa berlalu dalam hidup kita? Keuntungan apa yang kita bisa ambil dari badai? Kadang-kadang banyak sekali badai sudah berlalu tapi kita gak pernah petik keuntungan. Setiap badai mau disebabkan kesalahan orang, kesalahan kita atau iblis, harusnya kita bisa ambil petik pelajarannya untuk keuntungan kita. Supaya kita bisa menyelesaikan lagi. Saudara, badai-badai mungkin juga bukan badai kita, tapi badai orang lain. Kalau kita bisa menyelesaikan badai daripada orang lain, pertama nama Tuhan dipermuliakan, kita jadi berkat, dan kita akan dapatkan apa saudara? Upah. Yang ngerti katakan amin. Nah ini pentingnya. Nah saya yakin saudara, apapun badai, kalau saudara dan saya mengandalkan bergantung kepada Tuhan, pasti akan datang pertolongan Tuhan buat kita. Yang percaya katakan amin. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana mengatasi, ya kan? Bagaimana Rasul Paulus mengatasi badai dalam hidupnya dia. Badainya ini. Ini kan badai disebabkan karena kesalahan orang. Akhirnya kita mau hampir mati rasanya. Saudara, itu kan di tengah laut, gelap, terombang ambing saudaraku. Waduh, gak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang hidup kita juga gitu. Waduh, orang punya salah, dia yang buat salah. Atau kita yang salah. Dia buat salah. Dia yang buat jahat. Kita gak salah apa-apa. Bikin kita tuh sepanjang malam gak baca tidur, goyang terus ini. Karena badai. Bisa terjadi. Betul saudara katakan amin. Saudara bisa kehilangan ini, kehilangan itu. Karena orang buat jahat. Itu kan badai sebagai orang lain. Kita ditipu, utang gak bayar, dibawa lari sama karyawan uangnya. Itu para pengusaha bisa terjadi. Tiba-tiba saudaraku, ya kita jual, orang ini gak bayar, sedang kita harus bayar. Dan banyak sekali. Itu bisa namakan. Tiba-tiba kok datang dokter bilang, Kak ini ada barang ini mungkin jangan-jangan tumor. Ini ada kanker, ini kan badai. Saudara, karena kita duduk mungkin tiap hari deket sama orang ngerokok terus. Tiba-tiba bilang, ini kanker paru-paru, kamu ngerokok ya? Enggak. Oh tiap hari bersama dengan orang. Ini kan badai yang disebabkan oleh orang lain. Apa yang harus kita buat? Ada banyak hal. Yang pertama, saudara saya harus berdoa, minta apa? Anugerah pengampunan dari Tuhan. Maksudnya untuk bisa ngampuni orang ini yang menyebabkan kita kena badai, itu perlu doa minta anugerah pengampunan Tuhan. Kita sering nasihatin, udah ampuni aja orang. Orang itu gak mungkin bisa ngampuni kalau orang itu tidak minta anugerah pengampunan dari Tuhan. Supaya dia mampu mengampuni orang yang menyebabkan dia kena badai. Kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, kita sudah belajar, tanpa kekudusan tidak mungkin kita bisa melihat tuh. Kalau kita gak bisa lihat Tuhan, bagaimana kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Nah oleh karena itu kita harus minta apa? Anugerah
pengampunan dari Tuhan. Kita harus secepatnya minta anugerah pengampunan dari Tuhan supaya kita bisa ngampuni mereka yang telah bersalah dan bertanggung jawab atas badai yang kita alami. Katakan amin. Ya pertama, Tuhan berikan aku anugerah. Kalau saya gitu, Tuhan berikan aku kekuatan, anugerah untuk aku bisa mengampuni. Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni dosaku. Aku minta diampuni sama Tuhan, dosaku aku udah nyimpen benci marah sama dia. Yang kedua, Tuhan beri anugerah buat aku untuk aku bisa ngampuni diri aku. Aku gak nyalain diri aku. Yang kedua, berikan aku kemampuan untuk bisa ngampuni dia. Sekarang Tuhan ampuni dia. Tuhan ampuni dia. Beri dia sehat, sukacita, berkat, keselamatan, ampuni dia. Amin. Itu caranya. Saudara mau lakukan? Amin. Rasul Paulus dia tidak simpan kemarahan, gak nyimpan kepahitan. Saudaraku, ya kan? Dia memilih untuk mengampuni. Bahkan dia berusaha mikirin bagaimana menyelamatkan kapten dan semua orang yang di dalam kapal itu. Pengampunan membebaskan kita dari apa? Kepahitan. Ya, kalau kita nyimpan kebencian dan kepahitan, kita menolak mengampuni, iblis akan menguasai kita. Lalu iblis bisa memakai badai itu untuk menenggelamkan kita. Hidup kita tenggelam. Loh, dia yang salah, kita yang terbuang. Saudara bisa ngerti gak? Saya katakan amin. Harusnya kan gak ada kaitannya. Harusnya dia yang urusan sama Tuhan. Tapi kok kena di kita. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Nah itu yang pertama, minta anugerah pengampunan dari Tuhan. Karena kita gak bisa ngampunin. Berat. Sampai kita doa nyembah. Sampai ngomong dengan iman, kata-kata iman. Ucapkan kata-kata. Walaupun perasaan hati itu belum nerima. Tapi ngucap deh. Ngucap terus, Tuhan berkati dia, ampuni dia Tuhan. Jangan selamatkan dia Tuhan. Ampuni. Nanti lama-lama saudara kalau kita ngucap terus. Akhirnya saudara hati kita setuju dengan perkataan kita. Amin saudara. Itu saya sudah sering lakukan. Perasaan itu berat. Makanya sering kali antara hati dan pikiran itu kadang-kadang gak sinkron. Kalau kita gak pakai mulut kita ini jalan tengahnya jembatannya nih. Ngucapkan firman, doa, pujian menyembah. Dia gak akan sinkron. Karena perasaan kita tidak ada. Sedangkan semua keputusan tindakan itu dari perasaan. Katakan amin. Ya perasaan, pikiran, kita udah tahu firman yang ngampunin. Tapi perasaan berat. Kita mikirnya lukanya ini. Nah, saudara dapat ya, doa. Yang kedua, saudara kalau kita kena badai, ya badai Paulus nih, ya saudara. Ini yang paling penting. Kenapa kita harus minta anugerah untuk pengampunan? Karena kita harus melindungi apa? Hati kita. Waktu saudara saya melindungi hati, saudara sedang melindungi iman. Nah, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan pada Allah. Kalau hatinya hancur, penuh dengan kemarahan. Amsal 4 ayat 23 ini ayat terkenal ya saudara sudah tahu ya. Kita baca sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar waspada itu apa? Ini jangan sampai badai. Ini kok ngancurin hati kita. Akhirnya ngancurin iman kita. Itu jangan. Ya. Coba kita baca saudara. Kisah 27 ayat 22. Ini ada satu pewahyuan yang saya dapat tadi pagi. Saudaraku, saya ucapkan lagi di menara doa pagi tadi. Kita baca sama-sama yuk. Kisah 27 ayat 22. 1, 2, 3. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasehatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Maksudnya tabah hati, jaga hatinya. Ya jaga iman. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa.
kecuali kapal ini. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, saya dapetin kata-kata gini. Tuhan tuh gak pernah janji untuk menyelamatkan kapal kita. Tetapi dia berjanji untuk menyelamatkan jiwa kita. Artinya apa? Kapal itu apa sih? Kapal itu bisa bicara tentang apa saudara? Pekerjaan kita, uang kita, posisi kita, jabatan kita. Kapal bisa juga seseorang yang selama ini jadi tunggangan kita. Jadi andalan kita. Kadang-kadang karena badai kapal ini bisa hancur. Nah beberapa orang dia berusaha untuk terus selamatkan kapalnya ini. Tanpa dia mikirkan keselamatan jiwa dia. Saudara ngerti gak maksud saya? Amin. Saya mau bicara gini. Kita tuh gak bisa menolak datangnya badai di sepanjang hidup kita. Entah dari mana sebabnya. Kesalahan kita, kesalahan orang atau karena iblis. Gak bisa kita tolak. Tapi kita tidak boleh membiarkan badai itu menenggelamkan iman kita. Badai mungkin menghancurkan kapal kita. Tetapi kita harus mencegah badai menghancurkan iman kita. Makanya kita harus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Daud kan berkata gini, saudaraku. Waktu dia kena badai. Ya kan? Habis selesai dia berdosa. Saudara, lalu Nabi Nathan tegur dia. Dia berdoa sama Tuhan. Dia gak selamatkan kapalnya. Minta diselamatkan. Oh Tuhan, aku dosa tetapi jabatan aku tetap jadi raja. Tetap kaya ya, tetap terhormat ya, tetap dihormati ya. Dia enggak. Kapal aku hancur gak apa-apa, semua hilang. Asalkan iman aku jangan hancur. Dia pakai istilah, jangan kau ambil rohmu dari aku. Saudara ngerti sini katakan amin. Banyak orang mempertahankan kapalnya. Dia takut kehilangan ini. Akhirnya dia kehilangan apa? Roh Tuhan. Imannya. Makanya. Saudara pada waktu Tuhan lihat. Ini pasti ini akan hancur nih Petrus nih. Petrus akan jatuh dan hancur dia. Yang dia doakan saudara. Bukan kapalnya. Bukan nama baik Petrus. Bukan harga diri Petrus. Tapi yang didoakan apa saudara? Lukas 22 ayat 32. Aku telah berdoa untuk engkau. Supaya apa? Imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudaramu. Saudara harus tahu ya. Iblis itu musuh jiwa kita. Dia tuh tidak mengincar kapal kita. Iblis itu mengincar apa? Jiwa kita. Supaya jiwa kita tuh terhilang gitu loh. Jauh dari hadirat Tuhan. Kalau jiwa kita sudah hilang, hancur, kita akan kehilangan semua. Jadi kenapa kok penting hati dan iman ini dijaga? Karena hati dan iman dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Ketika hati gak dijaga, iman gak jaga, tidak lagi ada kehidupan yang terpancar. Yang ada kematian, kehancuran. Saudara bisa mengerti ini? Katakan amin. Kita lihat Ayub saudara. Ayub pun mengalami badai dalam hidup dia. Badainya bukan karena salah dia. Oh Tuhan memuji dia kok sebagai orang yang saleh. Takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Saudaraku, di hadapan iblis. Tetapi Ayub tuh mengalami badai. Itu disebabkan karena siapa? Karena iblis. Tambah lagi, ya jadi campur deh semua. Saudara. Nah, badai yang dialami Ayub. Itu disebabkan iblis supaya iblis tuh ingin supaya Ayub itu saudara terbuang dari hadapan Tuhan. Jiwanya saudara terbuang dari hadapan Tuhan. Iblis mau supaya Ayub itu imannya jadi gugur. Tujuan iblis itu. Tetapi Tuhan, ya saudara, kenapa Tuhan izinkan badai itu bisa terjadi dalam hidup Ayub?
Karena Tuhan tahu. Tuhan sudah ukur kekuatan Ayub. Plus ketergantungan dia sama Tuhan. Tuhan mau pakai badai ini saudaraku. Ya kan? Bukan untuk menghancurkan Ayub. Tapi untuk menguji imannya. Ada kala dalam hidup kita tuh badai itu bisa menghabiskan semua. Menghabiskan semua yang ada pada kita. Saya pakai istilah kapal kita hancur berkeping-keping. Ya, coba kita baca yuk Ayub 1 ayat 9 sampai 12. Saudara ikuti saya, amin. Kita belajar firman ya saudara tiap hari. Ya, kita baca. Ayub 1 ayat 9 sampai 12. 1, 2, 3. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Tuhan? Iblis juga nanya loh sama kita. Iblis pun ngomong sama Tuhan dengan sinisnya. Kalau kita gak dapat apa-apa dari Tuhan, apakah kita tetap takut akan Tuhan? Itu hati kita masih. Karena ini kan, itu benar. Terus baca lagi 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Iblis bilang kalau dia udah gak dapat apa-apa dari engkau. Kalau dia gak punya apa-apa udah habis semua. Kalau kapalnya engkau hancurkan, pasti dia akan kutuki engkau Tuhan. Intinya gitulah. Terus apa saudara permintaan iblis? Saudaraku, ulurkanlah tanganmu, jamalah segala yang dipunyainya, pasti ia akan mengutuki engkau. Ulurkanlah tanganmu, apa? Jamalah segala yang dipunyainya. Itu permintaan iblis. Ayat 12 kita baca sama-sama, 1 dan 3. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada pada kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Jadi maksudnya gini, Tuhan cuma izinkan iblis, kau hancurkan kapalnya. Tapi kau gak bisa sentuh jiwanya Ayub. Itu miliknya Tuhan. Oke, kita tes. Hancurkan semua kapalnya. Bagaimana dia? Saudara, ketika kapal Ayub dihancurkan, semua hartanya habis, 10 anaknya mati, tubuhnya kena penyakit, dia harus gatal, garuk dengan beling, istrinya tinggalkan dia. Semua udah hilang. Saudara sini, apa yang dibuat oleh Ayub? Ini yang harus kita punya. Ayub tuh jaga hatinya, sehingga imannya terjaga. Saudara, Ayub 1 ayat 20-22 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya. Kemudian apa? Sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Katakan amin. Jadi badai bisa datang hajar perahu kita sampai hancur. Tapi kita bisa tidak tenggelam. Saudaraku, kalau saudara dan saya jaga apa? Jaga hati kita. Dan buktinya emang Ayub gak pernah tenggelam. Kalau saudara baca pasal yang terakhir, Allah memulihkan keadaan Ayub. Memberikan 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Lalu Allah memberkati Ayub. Bahkan Ayub bisa melihat keturunan sampai keturunan yang keempat. Katakan amin saudara. Itu tanda Ayub gak tenggelam. Kalau Ayub tenggelam, gak ada kata Allah berfirman, Allah memulihkan Ayub, Allah memberi 2 kali lipat, Allah memberkati. Gak ada kata-kata itu. Saudara, saya ingin kuatkan saudara. Tiap kita pasti ngalami badai. Setiap kita pasti pernah ngalami badai. Tiap kita harus siap-siap masuk ke dalam badai. Apapun alasannya. Jangan alergi, jangan kagetan. Tapi lihat badai itu. Ya kan? Bahwa di tengah badai ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang menyertai kita.
Katakan amin saudara. Ini yang saya mau kuatkan saudara. Bangkit saudara. Kalau sudah badai, aku udah gak bisa buat apa-apa. Gimana? Oh jangan. Kapal sudah hancur. Tenggelamlah aku. Gimana ini mau pergi ke pantai? Gimana aku bisa? Dengar baik saudara. Ini yang poin yang ketiga. Yang kita, kalau kita kena badai, kapal udah hancur. Apa yang harus kita buat? Kita harus berfokus pada apa yang masih ada. Bukan apa yang sudah hilang, yang sudah hancur. Katakan amin. Ya kan? Penting untuk kita fokus pada apa yang masih ada. Yang masih tersisa. Bukan apa yang sudah kapalnya udah hancur. Paulus dia kasih nasihat saudaraku. Ya kan? Cara untuk bisa bertahan di dalam badai. Yaitu dengan apa saudara? Berpegangan pada pecahan-pecahan papan itu. Papan daripada kapal. Saya dapetin kata-kata gini saudara. Kalau Tuhan tidak membelah laut buat kita. Kalau Tuhan tidak membelah laut buat kita. Saya yakin Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk berenang. Dengan sisa-sisa papan yang masih ada. Katakan amin. Katakan amin. Ya saya yakin. Saudara pernah dengar cerita kan di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Ayat 1 sampai 7 cerita tentang apa? Seorang ibu. Saudaraku, dia nggak dilengkapi dengan kemampuan untuk cari uang. Tapi suaminya seorang nabi, saudaraku. Mati tiba-tiba. Meninggalkan hutang. Ini kan badai saudara buat dia. Lalu penagih hutang datang. Kalau kau nggak bisa bayar, anakmu aku sita jadi budak. Waduh, udah kehilangan suami, dia akan kehilangan anak. Karena dia tidak bisa bayar hutang. Dia datang kepada Nabi Elisa. Yang dia punya apa? Dia masih punya Nabi Elisa. Dia masih punya pemimpin rohani. Yang dia mau minta nasihatnya itu apa? Elisa kasih nasihat apa saudaraku? Ya kan? Sekarang kamu punya apa? Apa yang masih tersisa? Dari semua yang sudah hancur, yang sudah hilang. Kamu tuh masih punya apa? Aku udah gak punya apa-apa. Biasa kalau kita udah kena badai, kayaknya kita udah ngeblank. Gelap semua, gak tahu lagi yang mana. Sadar. Elisa bilang, coba kamu cek, kamu punya apa? Oh aku cuma punya sedikit minyak. Dalam buli-buli, dalam botol kecil. Aku bilang, ya udah nanti pakai minyak itu. Sekarang kamu pinjem bejana-bejana kosong, jangan sedikit, yang banyak. Kepada tetangga-tetangga kamu, bawa masuk ke rumah, tutup pintu. Dari apa yang sisa, kamu fokus saja situ. Jangan fokus pada yang sudah gak ada, fokus yang ada ini. Lalu kamu tuang ke bejana yang kosong. Setiap kali yang kosong kamu tuang, itu pasti akan ngalir terus tidak ada berhenti. Saudara, akhirnya semua bejana penuh dengan minyak. Dia datang lagi ke Nabi Elisa. Gimana caranya? Ya jual minyaknya, uangnya kamu ambil, bayar utang. Sisanya buat investasi, buat dagang, buat hidup kamu. Yang ketiga katakan amin. Saya melihat banyak orang-orang yang bisa menerapkan prinsip ini. Mereka keluar dari badai. Katakan amin, apapun itu. PHK mendadak dalam keuangan. Atau kita mengalami kejatuhan, kegagalan dalam moral. Apapun. Saya percaya anugerah Tuhan jauh lebih besar daripada kegagalan kita. Anugerah Tuhan masih lebih besar daripada badai kita. Apapun, siapapun yang penyebabnya. Entah kesalahan kita kah? Kesalahan orang kah? Atau karena iblis? Apapun itu, Tuhan kita jauh lebih besar dari badai kita. Dia janji, so ini ayat terakhir saya akan bacakan. Yesaya 41 ayat 10, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya diberkati pesan ini, amin. Ada 3 badai. Ya kan, 3 penyebabnya. Whatever lah penyebabnya apa. Saudara harus bisa makin bersahabat dengan badai. Saudara, kan? Karena saudara tahu Tuhan tidak akan tinggalkan kita saat kita ada di tengah badai. Karena tujuan Tuhan adalah apa? Supaya kita bisa membantu orang lain yang sedang berada di dalam badai itu.
Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Siapkan diri untuk makan perjamuan kudus, saudara. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku mata ibu bapak, saya mengikuti secara online. Mari pegang roti dan anggur itu. Mungkin hari-hari ini kau sedang mengalami badai. Badai yang saudara nggak tahu. Ini bukan salah aku, Pak. Bukan salah siapa, tapi aku udah tahu penyebabnya. Mungkin saudara berkata, badai ini disebabkan kesalahan aku. Hari ini Tuhan, apapun jenis badai itu, kami minta anugerah pengampunan. Kami butuh anugerah-Mu ya Tuhan. Ampuni kami, ampuni dosa dan salah kami. Ampuni ya Tuhan. Basuh kami semua dengan kuasa darah. Biar Engkau sucikan setiap kami. Engkau benarkan setiap kami. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau jaga hati kami. Supaya iman kami terus bertumbuh di tengah-tengah badai. Bapa, ajar kami ya Tuhan mengambil tindakan iman. Kami mau pakai apa yang masih ada. Ya Tuhan, kami percaya mujizat masih ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat ada kasih Tuhan yang sedang dialirkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada pesuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada pesuan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam.
bungkus anakmu semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semua. Berkati tangan-tangan yang bawa persembahan untuk mendukung pelayanan daripada menara doa dan gereja tempat ini. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput Tuhan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.